memilih lulus SMA, dia kuliah di sarjana ekonomi. Akan tetapi ketika dia berlanjut pada tahap karir, tiba-tiba dia banting setir jadi tukang gojek atau jadi guru sejarah atau guru PJOK. Dia tercerabut dari akar yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Nah, bagi saya ini sesuatu yang sangat rugi karena bertahun-tahun mempelajari tadi misal dia pelajaran ekonomi, akan tapi ketika dia memilih way of life-nya, dia lari dari sesuatu yang dipelajari. Nah ini jangan sampai juga ketika kita bikin satu perubahan, gerakan perubahan pesantren, saya rasa ada banyak hal yang bisa digali di pesantren ya, yang nantinya bisa jadi resources para alumni. Ini masalah di packaging menurut saya, dan cara mengkapitalisasi potensi-potensi santri untuk dijadikan satu resources atau income dalam bidang keuangan, kalau tadi yang disampaikan oleh Awani. Santri bertahun-tahun belajar nahwu sorof, belajar fikih segala macam itu tidak gampang menurut saya. Itu satu pencapaian yang tertinggi dalam di lingkungan pesantren. Nah, kenapa itu jadi tidak berharga? Karena nggak ada resources, karena nggak ada salurannya. Kalau kita bandingkan di perguruan tinggi sarjana pendidikan, dia punya saluran. Nah inilah yang perlu kita pikirkan, saluran. Saya berangkat dari pengalaman saya, mencoba mengkapitalisasi ini, entah mau dikatakan kapitalisasi agama, nggak urus saya waktu itu. Anak-anak atau santri-santri yang senior, waktu itu saya mencarikan biar ini bisa jadi duit ini pengetahuanmu. Saya menjalin kerjasama sama radio edukasi waktu itu. Radionya milik Kemdikbud. Saya minta satu program kajian Ramadan, namanya Kalam, mungkin bisa disimak di Spotify, masih ada kajian akhlak Muslim. Nah itu yang jadi narasumber adalah santri, dan yang jadi host karena bentuknya audio waktu itu radio lah, siaran radio, maka itu santri semua dengan narasumber santri, pembawa acara juga santri, kemudian tema yang dibawakan adalah tema-tema agama. Jadi menurut saya masalah packaging, dan itu alhamdulillah satu kali program 500.000, jadi untuk biaya produksi 200.000, kemudian untuk narasumber dan host 300.000, bagi 2 100 itu host, narasumber 200.000 per satu episode selama 3 tahun. Kebetulan saya dipercaya terus karena sukses, satu radio 30 episode. Artinya itu bisa jadi income pesantren yang dia tidak tercerabut dari akar yang dikerjakan sehari-hari. Ini penting ini. Misal saya kemarin juga bikin satu vokasi terkait tentang pemulasaran jenazah. Karena saya punya teman di daerah di Para itu, dia jadi pemulasaran jenazah waktu zaman COVID. Sehari, semalam dia bisa 5-10 jenazah, satu jenazah 500.000 kali aja. Kemudian dia bisa berputar lah ekonominya, tapi tidak tercerabut dari skill-skill pesantren basic. Maka ini penting sekali bahwa jangan sampai akar pesantren yang dia belajar kitab kuning ini dia dimentakkan dengan dia tidak punya skill lain. Nah, saya setuju dengan Bu Awani, kalau bisa memang pesantren jadi itu pasar pengetahuan ya, dan di situ memang menawarkan banyak hal, termasuk, tapi itu tidak untuk semua santri, hanya untuk santri-santri yang tidak potensial dalam mengaji. Nah ini potongannya bukan potongan ustadz, jadi disuruh yang lain aja ya. Nah, kemudian nomor 2, saya menyambut baik dari Asoka. Saya berharap nanti dalam
pelatihan itu ada semacam cara packaging dan bisa mengkapitalisasi ini satu produk bisa jadi duit. Itu kelemahan kita. Kalau masalah berkarya, wah semua santri bisa berkarya. Saya 1 tahun ini di SMA kami pakai namanya pendidikan berbasis karya itu tiap 1 semester saya punya banyak karya dan tiap 1 semester saya bikin pameran seni. Masalahnya ini saya jual kemana ini karya-karya ini? Karya audiovisual, sinematografi, dramatikal bikin, drama-drama teater, kisah-kisah nabi. Nah ini masalahnya kita nggak bisa dijual. Nah karena ini butuh saya rasa talenta tertentu dari mulai bagaimana sistem produksi dan modalnya hingga cara menjualnya. Itu mungkin harapan saya dari Ashoka. Pengolahan limbah, misal limbah itu bisa dijual kemana, pasarnya di mana, ini pasar Tanah Abang atau mana ini yang bisa bisa memasok bisa menerima produk dari pesantren dan lain-lain. Itu harapan saya. Mudah-mudahan semuanya sukses. Saya terima kasih banyak menyambut baik untuk santri-santri, kebetulan santri datang semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.